Ya, selamat datang di channel gue Green Obat. Kali ini bahasannya tentang helm fiber composite dan helm karbon. Gitu ya. Jadi sedikit ya kontroversial bahasannya. Ya, ini bahasan yang menurut gue sih agak panas karena bisa menimbulkan perdebatan. Ya, apalagi harga yang di-compare ya dari dua helm ini biasanya cukup mahal. Ya itu sih. Dan gue bakal bahas di sini untuk kebutuhan daily commute. Jadi untuk kebutuhan daily, bukan untuk kebutuhan kayak sirkuit, track day dan lain sebagainya. Kira-kira mana sih yang lebih baik antara fiber composite seperti AGV Corsa Air ya, atau karbon seperti AGV Pista GP RM gitu. Singkatnya sih kayak gitu. Dan disclaimer, sebelum ada yang bilang gue bias, ya, sebenarnya gak apa-apa sih ada yang bilang gue bias, tapi disclaimer aja, gue sebetulnya pengguna kedua helm yang tadi gue sebut ya. Baik untuk kebutuhan daily, track day, ataupun race day ya. Jadi mari kita lanjut untuk jadi bahan diskusi. Oke, kalau kita bicara tentang kekuatan dan penyebaran energi dari luar ya saat terjadi benturan, sebetulnya emang helm karbon ini memiliki keunggulan dibandingkan helm fiber composite yang dimana sifat karbon yang mampu menahan dan menyebarkan energi per meter persegi lebih besar daripada helm yang dari fiber composite atau bahan fiber composite itu sendiri ya. Dan fiber composite itu dia lebih getas gitu ya. Cuman keadaannya dalam keadaan sehari-hari ya, saat jarang terjadi benturan yang kira-kira menyebabkan ya, hingga menyebabkan helm harus menahan sekitar 50 G gitu ya. Itu gede banget gitu ya. Sekalipun ada, sebetulnya gue ragu sih helm yang bakal jadi penentu keselamatan lo apa enggak gitu. Kalaupun ada di kehidupan sehari-hari ya, ingat kehidupan sehari-hari berarti jalan umum ya, itu kayak nabrak tembok di kecepatan tinggi ya, sekitar kecepatan 70 km per jam dan lain sebagainya, bla bla bla. Jadi sekalipun menggunakan helm yang mampu ya menahan 50 G, menyebarluaskan sehingga tidak memberikan efek yang fatal di kepala ya, tapi kemungkinan kecil banget tubuhnya itu masih lengkap atau masih bisa berfungsi gitu. Jadi ya, dan bahkan masih ada risiko lain ya, seperti mengalami septic shock dari akibat benturan di luar itu ya, segala macamnya banyak banget. Jadi sangat minim kayaknya, sangat minim. Jadi tambah helm karbon lebih mudah rusak akibat piercing damage atau kerusakan yang tidak yang disebabkan oleh benda tajam ya. Dan kerusakan pada helm karbon lebih pada kerusakan struktural helm itu sendiri ya. Nggak hanya itu, selain helm karbon juga memiliki umur yang lebih pendek dikarenakan proses pembuatan karbon yang membutuhkan resin lebih banyak daripada fiber composite ya, resin ya sebenarnya bahasanya sih resin gitu. Jadi resin sendiri itu bakal menguning dan dia akan mengeras ya, dia akan mengeras, dia akan jadi kertas apabila dia sering terkena dengan panas gitu. Jadi bayangin helmnya itu kena panas matahari terus kering gitu kan, terus habis itu kena hujan dan lain sebagainya, kayak cuaca yang berubah-ubah dan lain sebagainya, itu akan rawan retak ya. Jadi secara struktur helm karbon juga akan lebih pendek umurnya dibandingkan helm yang terbuat dari fiber composite ya, gitu secara struktur. Nah makanya di sisi lain ya, memang karena memang helm dari fiber composite lebih resisten terhadap kerusakan struktural ya, benturan-benturan kecil ya kayak gitu, atau kayak jatuh dari meja, kursi ya, terbentur di parkiran dan sebagainya ya, nggak banyak berdampak gitu, kecuali mungkin helmnya agak lecet aja dibandingkan dibandingkan dengan dampak di helm karbon itu lebih banyak gitu. Gue sendiri ada aturan, kalau helm karbon gue jatuh dari ketinggian sekitar 1,5 meter ya, gue nggak akan pakai helm itu lagi gitu ya. Gue pribadi juga mempensiunkan helm gue yang AGV Pista GPR ya setelah sekitar 3 tahun dari pembelian, walaupun helm tersebut tanpa kondisi lecet, nggak pernah kebanting dan nggak pernah gue pakai waktu kecelakaan ya, dan langsung mengganti helm itu, langsung pakai helm karbon yang baru ya. Waktu itu karena memang kebetulan Pista GPR yang baru keluar, gue ganti ke Pista GPR untuk kebutuhan race day sama track day gue itu dulu sih gitu. Dan sekarang satunya udah rusak sih, yang Pista GPR akhirnya gue pakai waktu crash gitu ya. Secara singkat, selain helm fiber composite lebih murah secara ekonomis dalam penggunaan sehari-hari, helm fiber composite akan memiliki jangka waktu
pemakaian yang lebih lama dengan syarat tidak mengalami kecelakaan yang parah yang membutuhkan helm menahan lebih dari 50 G. Ya, ini bahasannya pendek aja. Sekian dari gua, dan ini cuman bahasan rinci dari video short YouTube ya yang gue bikin tentang helm ini. Ya, sekian dari gua. Trino Umbar out.